Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa kembali, alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my channel di Ferdi Pena. Kembali lagi kita akan mengulas detail candlestick technical analysis di channel yang biasa-biasa aja. Jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus siap menahan perihnya kebodohan. Nah, setelah kemarin gue bagikan signal untuk Bitcoin USDT itu akan terjadi penurunan selama 5 hari ke depan. Wow, dan hasilnya top marko top jeldot-jeldot. Semuanya profit ribuan persen, alright. Nah, sekarang buat kalian yang masih hold di harga berapa kemarin gue lupa, yang pasti kita berada benar-benar di atas atap rumah haters ya. Nih, perhatikan. Kemarin tuh kita berada di atas ini. Kalau di time frame 1 jam ya, kita berada di area ini. Nah, sampai sekarang tuh ya kita harga masih di bawah ya. Kemudian oke lah, ini kita closing aja karena terlalu lama juga nggak baik juga. Sekarang kita cek forum Telegram dulu. Nah, di grup Telegram ini tuh udah gue sampaikan ke teman-teman semua ya, khususnya sahabat pena yang sudah bergabung di grup umum Telegram. Karena kemarin ada yang nanya kapan lagi nih waktunya kita menganalisa setelah kita mendapatkan sinyal penurunan kemarin yang hasilnya luar biasa. Kemudian di sini gue informasikan terus atau reversal akan kita informasikan di tanggal 25 Agustus 2022, yaitu tepat di hari ini ya. Hari ini tanggal 25 Agustus 2022. Kenapa harus di tanggal 25 dan kenapa nggak di waktu-waktu lain? Jadi kalau teman-teman bisa memahami apa yang sudah gue bagikan di sini, itu sebenarnya harusnya teman-teman tuh udah nangkep ya. Bayangkan dari setiap sinyal yang gue bagikan dari jam sekian, selalu dan selalu di wilayah tersebut tuh terjadinya reversal atau terjadinya pembalikan arah harga atau terjadinya penerusan harga tersebut. Berarti simple pointnya di wilayah-wilayah tersebut atau di durasi-durasi waktu yang sering gue bagikan di channel Telegram ini, di wilayah itulah konfirmasi itu akan hadir, dan di wilayah tersebut juga akan terbentuknya support dan resisten. Alright banget. Sekarang kita berada di tanggal 25 Agustus, waktunya kita menganalisa. Dan sebenarnya juga signalnya gue udah dapat. Jadi signal di time frame 1 minggu, signal di time frame 1 hari, signal di time frame 4 jam, signal di time frame 1 jam, itu gue udah kantongin, dan signalnya itu adalah kenaikan. Kalau kita lihat market saat ini, harga tuh sudah berjalan naik ya. Harga saat ini tuh sudah berjalan naik. Kalian perhatikan ini tuh tanggal 25. Perpindahan dari tanggal 24 dan 25 ada di sini ya. Perpindahan tanggal 25 24 ada di sini periodenya. Oke. Masuk di pembukaan tanggal 25, harga dibuka turun. Ini bagus banget untuk kejar posisi buy. Dan di sini gue sudah bikin garis trendline atau sudah gue ukur pakai meteran arsitek di sini. Tuh ya. Kalau kalian nanya itu garis apa bang, gue juga nggak ngerti ini garis apa, tapi gue bisa membentuk pola ini berdasarkan cara gue sendiri ya, karena gue nggak ngerti pola-pola yang menggunakan garis-garis itu, gue nggak ngerti. Maksud dan tujuan kita menggunakan trendline atau teman-teman menggunakan trendline selama ini itu tujuannya kan untuk mengetahui di mana titik jenuhnya ya, simpelnya seperti itu. Contoh gini, kita ngukur tren yang sedang jalan yang ada di sini. Oke. Nah, kepentok harganya itu di sini. Kemudian di sini juga terjadi reversalnya atau penurunannya. Ya, saat ini kita berada di time frame 1 jam. Sesungguhnya kalau kita paham candlestick, kita tuh nggak butuh kita garis lagi seperti ini. Kita tinggal sebutkan aja di jam sekian itu akan terjadi penurunan. Maka penurunan yang akan terjadi itu ya ini penurunannya. Jadi secara tidak langsung dari ilmu candlestick yang kita pahami dan kita pelajari selama ini, di situ juga akan membentuk resistennya. Di situ juga akan membentuk support-support ini. Ketika kalian mendengar apa yang gue sampaikan seperti yang tadi, pasti akan timbul, wah ini konyol banget, ini dukun ini ya kan. Alright banget. Ya tapi itulah adanya ya. Jadi kalau kalian sudah lama nongkrong di grup Telegram gue, dari sekian banyak signal, mungkin sudah ratusan signal yang gue bagikan, harusnya kalian sudah mindsetnya sudah berubah gitu loh, untuk menyudahi yang namanya analisa fundamental, untuk menyudahi yang namanya mendewakan indikator. Sudah cukup ya. Kemudian gue juga nggak lupa mau ngingetin semua para newbie, semua para teman-teman yang baru bergabung di dunia trading, mau di instrumen apapun itu, mulailah menjadi trader yang cerdas. Trader cerdas tuh gimana ya?
Ubah orientasi kalian bertrading itu untuk menjadi sultan. Belajar dari kejadian yang sudah, kalian paham apa yang gue maksud. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan ketika candlestick ini masuk di area yang sudah gue kasih meteran ini, posisinya kepentok dan reject lagi. Ini adalah candlestick kelima dari candlestick yang di reject 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah candlestick yang kelima. Kalau kita berbicara resisten, kenapa sih di sini posisinya kok kayak kuat banget resistennya, sedangkan yang kalau bicara ini tuh gampang banget ditembus. Seperti yang kemarin gue sampaikan, tidak semua candlestick yang ada di sini itu berpengaruh menentukan arah harga, ya. Tidak semuanya itu berpengaruh gitu loh. Contoh di sini yang gue garis itu ya cuma ini doang gitu loh. Kan ada banyak nih kalau kita mau lihat ke tren ke belakang juga ada banyak banget, tapi kenapa cuma ini doang gitu loh. Hasilnya ini menjadi resisten yang kuat banget. Bahasa yang gue sampaikan di sini adalah double resisten, ya. Ini ada di pola chart pattern juga ada, cuma di sini tuh gue gunakan bahasa gue sendiri biar teman-teman tuh mudah mencernanya. Karena gue belajar candlestick ini bukan belajar menghafal nama-nama, menghafal bentuk-bentuk candlestick, dan menurut gue itu konyol. Jadi bukan itu yang kalian pelajari. Oke, alright. Cukup kalian pelajari tekanan dan dorongan dari setiap candlestick itu aja. Alright ya. Setelah kalian mengenal karakter, sifat, dan jenis candlestick, baru kalian berbicara chart pattern atau pola trennya. Oke lah, sekarang kita lanjut untuk analisa dari sinyal yang tadi gue bagikan. Kita cek lagi. Nah, kemudian di grup komunitas akhirnya gue bagikan informasinya. Oke, baru ingat kalau ini tanggal 25. Sorry, lupa. Semua signal tuh up gitu loh. Yuk prepare. Nah, di sini gue ajak prepare. Di sini tuh prepare mulai menganalisa untuk mencari konfirmasinya ada di mana, ya. Mencari konfirmasi seperti yang sering gue sampaikan juga, kita bisa menggunakan chart pattern, bisa menggunakan candlestick pattern, bisa juga menggunakan indikator, bisa ya. Jadi kita bisa gunakan itu. Jadi intinya sekarang sudah waktunya kita mencari konfirmasi. Signalnya udah dapat, signalnya itu kenaikan. Kalau signal yang penurunan kemarin gue bagikan, kalian bisa entry di jam 7 malam dan jam 3 pagi. Berarti sama halnya juga seperti yang terjadi di tanggal 25 hari ini. Kalian bisa entry di jam 7 pagi, kalian bisa entry di jam 15 sore, ya. Jam 15 sore berarti hari ini, jam 3 sore hari ini. Jam 7 pagi, harga tuh sudah terbang nih posisinya. Ini jam 7 pagi, ya. Perhatikan, ini adalah jam 7 pagi, pertemuan candlestick kedua mempelai ini ada di sini, dan secara tidak langsung di jam 6, jam 7 yang gue sebutkan, itu dia berada di support. Nah, ini supportnya. Tanpa kalian ngukur-ngukur pakai meteran, tanpa kalian ukur-ukur pakai tali layangan untuk mengukur di mana harga tersebut jenuh atau terjadinya reversal, di jam tersebut yang gue sebutkan dia akan membentuk support dan resisten seperti yang tadi gue sampaikan atau yang sebelum-sebelumnya sering gue sampaikan. Lalu, apakah betul di sini adalah titik akhir dari penurunan ini kemudian harga akan lanjut naik di sini? Belum tentu juga gitu. Makanya di sini kita nggak bisa kunci gitu loh. Tapi paling tidak kita sudah menguasai wilayah waktu di mana yang betul-betul berpengaruh. Ya. Di sini kita punya satu wilayah lagi, yaitu ada di jam 3 sore ini. Jadi kita tungguin di jam 3 sore ini, karena di jam 7 di sini kita sudah lewat posisinya. Berarti kita tunggu di jam 3 sore ini. Nah, nanti di jam 3 sore kalau konfirmasinya nggak ada, kita bisa masuk di jam 7 malam. Ya, jam 7 malam atau jam 19.00. Di jam 19.00 nggak ada konfirmasinya, kita punya wilayah terakhir yaitu di jam 3 pagi atau masuk di hari esok. Oke. Nah, jadi simpel banget. Next time kita tinggal lihat hasilnya aja. Benar nggak sih analisa yang gue bagikan, di mana posisi di sini juga mendapatkan prediksi sinyal akan terjadi kenaikan untuk 5 hari ke depan. Ya, saat ini harga sudah dibuka kenaikan dan sudah mulai berjalan tepat di garis waktu yang gue sampaikan tadi. Tapi kita tunggu dulu, masuk nggak sih di jam 3 itu masih ada peluang entry, di jam 7 malam nanti ada peluang entry nggak? Kemudian di jam 3 pagi nanti besok itu masih ada peluang entry nggak? Kalau nggak ada berarti ini adalah titik akhirnya. Ya, ini adalah titik akhir atau titik jenuh dari penurunan yang sedang berlangsung secara singkat di time frame 1 jam ini. Kenapa kita analisa konfirmasi di time frame 1 jam? Seperti yang sering gue sampaikan, ketika kamu ngambil signal di time frame 1 minggu, 1 hari, atau 4 jam, wajib banget kamu mengambil konfirmasi atau mengambil pola tren itu, ngambilnya itu di time frame 1 jam. Nggak guna kalau kalian mengambil di time frame besar, nggak akan ngefek. Ya, pokoknya konfirmasi kalian wajib ambil di time frame kecil. Alright, karena pola itu lebih banyak terbentuk di time frame paling kecil. Semakin kalian kecilkan time frame, semakin kalian turunkan time frame-nya itu, polanya akan semakin banyak, ya.
Alright, mungkin kalian paham. Itulah aja yang bisa gue sampaikan di video singkat siang hari ini. Next time kita berjumpa lagi. Jangan lupa buat kalian share video ini ya kalau bermanfaat. Share ke semua media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.